Ibu Sri Mulyani. Ia adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan magisternya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD in Economics di universitas yang sama. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID, US Agency for International Development, demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Yang School of Policy Studies di Georgia State University. Dari tahun 2002 sampai 2004, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2005 sampai 2010, ia ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan hingga sekarang. Pada kesempatan kali ini, kami memilih Ibu Sri Mulyani sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Adapun berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berikut adalah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Ibu Sri Mulyani Indrawati. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani adalah sosok pemimpin yang cekatan dan solutif dalam membuat kebijakan yang berdampak luas pada stabilitas negara dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan untuk menaikkan PPN sebesar 11% sebagai upaya untuk menekan defisit APBN dan meningkatkan pendapatan anggaran. Nilai akuntabel dari sosok Ibu Sri Mulyani terlihat dari akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara di masa krisis pandemi COVID-19 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK atas pelaksanaan anggaran 2021. Selain itu, perombakan reformasi di Kementerian Keuangan sejak 2007 sebagai wujud perbaikan tiada henti yang telah meningkatkan angka opini kepuasan masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya melalui program tax amnesty. Adapun nilai kompeten dari sosok Ibu Sri Mulyani yaitu wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, wanita paling berpengaruh ke-65 di dunia dari majalah Forbes tahun 2011, Menteri Keuangan terbaik di Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006, Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai Februari 2018, Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia 3 tahun berturut-turut mulai dari 2017, 2018, dan 2019. Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh majalah Global Markets sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Harmonis. Beliau adalah sosok wanita yang mengutamakan dan menegakkan tidak ada lagi diskriminasi antar gender, agar seluruh roda kehidupan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Dibuktikan dalam upacara LPPI Virtual Seminar 74 bertajuk Peran Perempuan Indonesia di Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan. Loyal. Sosok yang sangat memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45, serta setia kepada bangsa dan negara, dibuktikan dengan beliau bersedia meninggalkan jabatan Deputi Pelaksana Bank Dunia. Pada tahun 2016, beliau pulang ke Indonesia dan mengabdi menjadi Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme demi kemajuan bangsa dan negara. Adaptif.
Ibu Sri Mulyani sangat proaktif dalam memajukan bangsa. Ia terus mendorong Kementerian Keuangan untuk terus memperbaiki dan berinovasi pada sistem data digital terkait sistem keuangan negara. Salah satu kebijakan yang adaptif ia lakukan ialah membuat kebijakan terkait pengelolaan instrumen APBN yang lebih fleksibel dalam merespon bencana global yaitu pandemi COVID-19. Kolaboratif. Beliau mengatakan betapa pentingnya kolaborasi untuk menguatkan perekonomian negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan G20 tahun 2022 kemarin. Beliau berhasil berkolaborasi dengan berbagai negara agar acara tersebut tetap berlangsung damai di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina. Demikianlah jabaran tokoh inspiratif yang dapat dijadikan role model dalam penerapan core value ASN berakhlak.